Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksan Naufal Ziaul Haq dengan NIM 11930300010, jurusan Hukum Tata Negara Siasah semester 4 kelas A. Nah, kali ini saya akan mereview materi dalam mata kuliah Hukum Konstitusi. Nah, dengan dosen pengampu yaitu dosen pertama Ibu Dr. Dewi Sulastri SH MHum, dan dosen kedua itu Bapak Lutfi Fahrurizal SSY MH. Nah, dalam pertemuan ke-9 itu tentang faktor-faktor daya ikat konstitusi. Nah, sebab adanya faktor-faktor daya ikat konstitusi ini itu ada 3 hal, yaitu hukum, politik, dan moral. Nah, pendekatan pada hukum menurut Cashiwer itu konstitusi itu mengikat. Nah, dikarenakan konstitusi itu ditetapkan oleh suatu badan yang memiliki wewenang dalam membentuk suatu hukum dan dibuat untuk dan atas nama rakyat. Nah, artinya bahwa hukum itu harus dipatuhi oleh masyarakat dan masyarakat pun harus mematuhi hukum yang dibuat. Namun, kembali lagi kepada kesadaran masyarakat itu sendiri. Nah, pendekatan pada politik disebutkan bahwa kekuasaan tanpa hukum itu adalah zolim. Hukum tanpa kekuasaan akan lumpuh, dan dengan demikian bahwa hukum adalah produk dari politik, yang mana produk ini ditetapkan untuk membuat konstitusi. Nah, pendekatan pada moral. Menurut Paul Scholen, nah, keputusan moral adalah otonom atau teonom. Teonom itu adalah hukum abadi. Nah, maksudnya adalah kehendak ilahi yang merujuk kepada segala ciptaannya ke suatu tujuan yang dijadikan suatu landasan dari hukum dan peraturan tersebut. Nah, pada pendekatan ini dikenal dengan istilah sanksi. Nah, agar terhindarnya dari suatu sanksi ini, masyarakat harus memiliki kesadaran terkait aturan atau hukum itu sendiri, yang nantinya masyarakat akan merasa memiliki rasa tanggung jawab terhadap suatu aturan itu. Nah, konstitusi ini dibuat harus mengarah kepada nilai moral yang ada pada suatu negara yang justru tidak bertentangan. Nah, tujuannya itu jelas untuk kesejahteraan rakyat. Nah, itu inti dari pertemuan ke-9. Pertemuan ke-10 itu tentang konstitusionalisme. Nah, itu adalah sebuah negara yang melakukan demokrasi konstitusional, yang mana negara itu menerapkan konstitusi yang bertujuan untuk membatasi kewenangan kekuasaan, mengatur kekuasaan, dan menjamin hak setiap warga negaranya. Nih, kedudukan konstitusi itu ada 3, yaitu 1, pembatasan kekuasaan, yang kedua sebagai pengatur kekuasaan, dan yang ketiga penyamaan HAM. Nah, sejarah konstitusi ini bermula dari Yunani yang digaungkan oleh filsuf pada saat itu seperti Socrates, lalu muridnya Plato. Nah, pada saat itu gagasannya yang digagas oleh Socrates ini tidak dibukukan, tetapi dibukannya oleh muridnya dengan judul The Republic. Nah, Aristoteles, seorang filsuf yang juga mengembangkan konstitusi ini, konstitusi ini berkembang juga di beberapa negara seperti Inggris dengan Constitutum of Clarendon, terus Magna Carta di Amerika, terus Amerika Serikat itu Bill of Rights, dan di Prancis itu Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Nah, lanjut di pertemuan 9 itu materinya konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Nah,
Sahifah Madinah merupakan nama lain dari Konstitusi Madinah. Banyak sebutan yang dikemukakan oleh beberapa ahli terhadap sebutan Sahifah Madinah seperti Muriwat. Ia menyebutkan the Constitution of Medina. Nah, Ahmad Sukarja menyebutkan Sahifat semakna dengan charter dan piagam, dan J. Suyuti Pulungan menyebutkan konstitusi. Nah, Konstitusi Madinah atau The Constitution of Medina ini merupakan suatu piagam yang dilegislasikan atau diresmikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yastrib atau di Madinah sekarang itu. Isi atau muatan yang terhadap di piagam itu diresmikan secara jelas dengan tujuan adanya kesepakatan, persamaan, dan keadilan. Nah, terkait apakah piagam Madinah ini merupakan suatu konstitusi atau bukan, hal ini terjadi beberapa perbedaan. Ada yang menerima bahwa piagam Madinah ini merupakan konstitusi yang memenuhi unsur-unsur tersebut. Ada yang menolak. Itu karena mereka itu berpendapat bahwa piagam Madinah itu maksudnya tidak mengatur pembagian kekuasaan, bahkan masih hipotesis, karena mereka tidak menghendaki kemajuan keislaman baik secara sejarah maupun progresnya. Nah, itu inti dari pertemuan 11. Lanjut pertemuan 12, itu sejarah konstitusi di Indonesia. Nah, di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI ini merupakan konstitusi negara Indonesia. Undang-undang ini berisi aturan atau dasar pokok negara di bawah Pancasila. Sejarahnya, awal Undang-Undang Dasar 1945 berlaku pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 bentukan awal ini tidak bertahan lama karena adanya perubahan pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Ini berlaku Undang-Undang Dasar 1949 atau Konstitusi RIS. Nah, yang mengakibatkan berubahnya bentuk negara dari kesatuan menjadi negara serikat. Lalu terjadi perubahan lagi dari Undang-Undang 1949 atau Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Nah, itu yang terjadi pada atau yang disebut dengan Undang UUDS 1960. Nah, hal ini terjadi karena dianggap tidak relevan. Nah, itu terjadi pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Setelah itu kembali lagi menjadi Undang-Undang Dasar 1945 sampai saat ini yang telah melakukan amandemen sebanyak 4 kali. Jadi konstitusi di negara Indonesia ini telah terjadi perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 bentukan awal sampai Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Nah, lanjut pertemuan 3 itu masih nyambung gitu atau menyinggung di pertemuan 12 tadi, yaitu tentang amandemen. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini itu maksudnya adalah amandemen adalah suatu perubahan dengan menambah, mengganti, menghilangkan bagian tertentu dan menambahkan pada bagian yang telah ada. Nah, amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan itu adalah menata kembali pengaturan demokrasi. Nah, di Indonesia itu telah terjadi amandemen sebanyak 4
kali. Nah, amandemen pertama itu Undang-Undang 1945 ditetapkan oleh Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999. Itu atau SU MPR 1999. Nah, dalam sidang ini MPR telah merubah 9 pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat 1 dan 2, pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan ayat 3, pasal 20 dan pasal 21. Nah, itu yang di amandemen pertama. Nah, pergeseran ini membuat Undang-Undang 1945 menganut paradigma baru dalam hal pengaturan kekuasaan negara, yaitu paradigma pembagian kekuasaan atau division of power atau distribution of power, menjadi pemisahan kekuasaan, separation of power. Nah, amandemen ini terjadi lagi atau amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dicapai dalam sidang tahunan atau STMPR 2000. Nah, dalam bidang ini MPR telah merubah atau menambah 25 pasal dan 5 bab. Nah, yang terpenting dari perubahan kedua ini adalah penegasan prinsip otonomi daerah, penegasan mengenai hak-hak DPR dan anggota DPR, serta penerimaan pasal-pasal tentang HAM atau hak asasi manusia. Lanjut, amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 itu dalam sidang tahunan lagi MPR tahun 2001 yang berlangsung pada tanggal 3 sampai 9 November 2001. Nah, dalam sidang ini MPR telah mengubah atau menambah 23 pasal dan 3 bab. Di dalam amandemen ini materi yang terpenting adalah penerimaan pasal tentang pemilihan presiden secara langsung pada putaran pertama atau first round. Terus penerimaan pasal tentang pemberhentian presiden, pengaturan tentang pemilu, dan disetujuinya pasal-pasal tentang pembentukan lembaga-lembaga baru, yaitu DPD, MK, dan KY. Nah, amandemen yang keempat atau yang disebutkan yang terakhir gitu, atau mungkin ntar ada lagi, yang keempat itu amandemen pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Nah, itu berlangsung pada 1 sampai 11 Agustus 2002. Nah, perubahan ini yang terpenting itu dicapai dalam sidang pamungkas proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR terdiri dari DPR dan DPD saja. Pemilihan presiden putaran kedua yang dikembalikan kepada rakyat. Nah, bila pada pertemuan pertama tidak ada calon yang memenuhi persyaratan perolehan suara, terus ada penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, dan penghapusan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu pertemuan 13. Lanjut pertemuan 14 itu judicial review. Judicial review ini atau pengujian konstitusional adalah pengujian kembali terhadap produk-produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif, lembaga yudikatif atau lembaga legislatif. Nah, jadi pada konstitusi yang berlaku, wewenang ini adalah pada lembaga kehakiman. Tujuan dari judicial review ini adalah menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan pertimbangan peran atau interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif maupun lembaga peradilan. Dengan kata lain, judicial review ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan hingga cabang lainnya gitu.
Lalu melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi itu. Nah, di Indonesia pengujian undang-undang ini bisa dikatakan ada dua, yaitu pengujian UU terhadap Undang-Undang Dasar dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Keduanya ini merupakan kewenangan yang terletak pada MK, itu pertemuan 14. Nah, pertemuan 15 ini membahas tentang HAM atau hak asasi manusia. Membahas hak asasi manusia ini maka sangat berhubungan dengan konstitusi, yang mana HAM ini merupakan cikal bakal itu terbentuknya suatu konstitusi karena adanya atau munculnya konstitusi ini di setiap negara sama gitu. Yaitu, nah maksudnya itu HAM itu bakal atau calon bakal terbentuknya suatu konstitusi. Nah, itu karena adanya atau muncul konstitusi di setiap negara itu gitu. Nah, karena adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa sehingga dibutuhkan suatu aturan yang bertujuan untuk melindungi warga negara. Nah, jika kita lihat definisinya secara etimologi, penggunaan kata HAM itu banyak berbagai definisi atau istilah gitu. Seperti di Prancis itu di droit de homme, di Inggris itu human right, dan di Belanda itu mensenrechten. Nah, jika secara terminologi itu yaitu hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang dibawanya sejak dalam kandungan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di Indonesia ini HAM itu diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjelaskan bahwa seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nah, adanya hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak bisa sama sekali diganggu oleh siapapun, seperti hak hidup, hak bernegara, hak beragama, dan lain-lainnya gitu. Dengan demikian, untuk melindungi hak-hak ini dibutuhkan aturan untuk menjaga hak yang dimiliki oleh manusia. Dengan demikian, konstitusi dan HAM ini saling berhubungan karena tujuannya untuk kemaslahatan manusia. Tuh. Mungkin review dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.